Di video kali ini gue mau bahas salah satu fitur dari kamera Fujifilm yang kadang banyak dianggap sepele sama para usernya, tapi kalau kalian paham itu bisa membantu banget meningkatkan efisiensi produksi kalian. Kira-kira kayak gimana? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan kali ini gue mau membahas tentang fitur quick menu pada kamera mirrorless Fujifilm. Fitur yang cukup sering diabaikan oleh para pengguna Fujifilm, padahal fitur ini powerful banget. Dan pada video kali ini gue bakal jelasin ke kalian sesimpel mungkin fungsi dari quick menu ini. Serta nanti kita bakal perlihatkan juga bagaimana penggunaannya di workflow kita dan bagaimana kalian bisa menyesuaikannya untuk kebutuhan produksi kalian. Tapi sebelumnya, buat yang belum subscribe, pastiin kalian subscribe dulu dan jangan lupa buat aktifin tombol notifikasinya ke mode all biar nggak ketinggalan berbagai pembahasan dan review alat-alat fotografi serta videografi dari kita. Karena kalau kalian pecinta fotografi dan videografi, bakal banyak update-update yang menarik di channel ini. Pertama, sedikit intermezzo dulu. Dalam pengoperasian sebuah kamera, ada satu problem yang sering kali terjadi sama para penggunanya, terutama untuk mereka yang masih baru dalam mengoperasikan kamera, yaitu lambatnya perubahan settingan tertentu akibat kita harus masuk ke dalam menu dan menavigasikannya ke opsi yang kita mau ubah, dan baru bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya beberapa kamera profesional itu untuk menghandle problem ini, mereka menciptakan banyak custom atau function button yang bisa kita set untuk mengubah settingan-settingan yang memang sering kita ubah dalam proses produksi kita. Tapi gimana kalau ternyata function buttonnya itu nggak cukup? Atau kalau kayak di XS10 ini yang terbilang compact karena ukuran yang kecil ini, dia nggak punya function button tadi. Memang buttonnya beberapa bisa di custom gitu, tapi tidak ada yang dedicated function button. Nggak kayak XT3 atau XT4. Nah, disinilah peran dari quick menu bisa sangat membantu kita. Jadi sebenarnya quick menu ini simple banget. Jadi kalau kita di kamera Fuji, kalian tinggal pencet aja tombol Q dan opsi-opsi cepatnya langsung keluar dan bisa kalian setting. Cuman kebanyakan orang menganggap itu kayak alat bantu tambahan yang biasa aja. Kebanyakan orang membiarkan quick menunya ini apa adanya aja, default bawaan kameranya, padahal dia bisa sangat customizable. Alias bisa banget diatur sesuai dengan kebutuhan produksi kita. Jadi intinya fungsi-fungsi yang ada di dalam quick menu ini bisa banget buat kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan nih ya, nggak cuma fungsinya aja yang bisa di custom, jumlah fungsi yang tersedia pun bisa kita atur. Bisa cuma 4, 8, 12, atau hingga 16 opsi settingan. Jadi kalau kalian nggak butuh serame itu dan lebih suka quick menunya terlihat simple, ya pakai 4 aja atau 8 settingan yang penting-penting doang udah cukup. Tapi kalau kalian prefer butuh lebih banyak opsi settingan cepat, ya bisa diatur sampai ada 16 opsi. Nah, kalian kalau mau custom, letak menunya itu ada di bagian setup, lalu kalian ke button and dial setting, lalu pilih berdasarkan modenya. Jadi dia dipisah quick menunya ketika kalian di mode foto atau di mode video. Dan itu menurut gue bagus banget, jadi lebih personalized tergantung kebutuhannya. Nah, kalau udah masuk, kalian tinggal pilih jumlah opsi yang sesuai kalian inginkan, lalu tinggal klik lagi untuk mulai pilih opsi yang ada di dalamnya, opsi settingan yang bakal kita taruh di tiap boxnya. Mau kita atur jadi settingan apa. Pilihannya juga komplit banget, kalian juga bisa sambil pelajarin fungsi dari tiap opsi tersebut yang siapa tahu bisa membantu dan cocok di workflow kalian. Nah, sekarang kita lihat dulu susunan quick menu yang ada di XS10 ini yang udah gua set sesuai dengan kebutuhan kita di ST Media. Pertama, ini ada shooting mode, cuman untuk shooting mode ini udah default ya, jadi kita nggak bisa ganti untuk yang opsi pertama ini. Dia itu buat milih mode exposure perekaman, apa itu full manual atau program auto, shutter priority, atau semacamnya. Lalu di samping itu ada pengaturan resolusi, jadi kalau mau pindah-pindah antara 4K atau Full HD itu bisa cepet di sini. Sebenarnya bisa ke resolusi dengan aspek yang lebih panjang juga sih, ke 17:9, karena kamera-kamera Fuji memang mensupport itu. Cuman karena kita nggak pakai, ya kita antara 4K dan Full HD aja, dan itu helpful banget karena kita suka bikin konten buat sosial media juga. Nah, biar efisien ketika kita shootnya itu buat story IG gitu misalnya, kita akan ubah resolusinya ke Full HD sehingga ya lebih efisien juga buat langsung diupload. Lalu di sampingnya ini tadinya kita set buat ngatur FPS, cuman kita jarang banget ya ganti-ganti FPS. Kita biasa pakai 30 FPS aja standarnya, mau di video biasa mau di story sekalipun.
Jadi sebenarnya bagian itu bisa kita ubah ke opsi lain yang bisa lebih berguna. Kayak di sini akhirnya gue ganti ke mic gain input buat ngatur level volume perekaman suara. Lalu di sampingnya lagi itu ada pengaturan buat bitrate. Nah, ini lumayan kepake. Karena kalau kita ubah resolusi ke Full HD, biasanya kita ubah bitrate-nya juga ke 50 Mbps. Biar lebih efisien juga file videonya, nggak terlalu gede. Cuman pas balik lagi ke 4K, itu kita nggak perlu ngubah manual si bitrate-nya. Soalnya di 4K itu ya minimalnya udah balik lagi ke 100 Mbps. Di sisi bawahnya ini yang paling kiri ada pengaturan buat stabilisasi. Bisa off, IBIS always only, atau plus digital stabilization. Ini juga kepake biasanya tergantung karakter shoot yang mau kita hasilkan. Cuman kalau di ST sih biasanya kita atur buat kalau lagi ngetes gimbal. Itu IBIS-nya bakal kita matiin lewat quick menu ini. Fun fact di sini juga kalian bisa lihat ya, sebenarnya efek IBIS-nya itu semantap apa. Karena kita bisa pegang handheld sambil masuk ke quick menunya, lalu kita ke bagian IBIS off gitu, dipegang sambil handheld, dan kita coba slide. Jadi dia ngaturnya pakai dial gitu, kita slide ke on, dan itu kelihatan banget di backgroundnya itu berasa langsung halus. Mini micro shaking. Ini asik aja sih sebenarnya buat ngelihat efek IBIS dari kameranya. Jadi kayak just for fun aja sih. Lalu di sampingnya ada fokus mode, mau manual atau continuous. Ini kepake banget kalau di XS10. Soalnya dia nggak ada fokus switch di sisi depannya kayak XT4 atau XT3. Harus lewat menu. Dan paling cepat memang dimasukin ke quick menu kayak gini. Nah, kalau sampingnya lagi itu lanjutan. Kalau kalian pakai AF continuous, mau modenya itu pakai multi atau area dalam penentuan titik fokusnya. Ya, biar bisa disesuaikan aja sih dengan kebutuhan kita. Terakhir, ini juga penting banget di workflow kita, ini adalah untuk mengaktifkan mode slow-mo atau high frame rate. Dan kita bisa atur juga capture frame rate dan playback frame rate-nya. Jadi nggak perlu masuk ke menu buat aktifin mode high frame rate-nya ini. Tinggal langsung atur di quick menunya ini aja. Jadi cepet kalau kayak kita lagi ngumpulin B-roll di luar, suka bolak-balik perekaman slow-mo sama perekaman normal. Jadi otomatis bakal ngebantu banget. Oke, jadi itu settingan kita. Balik lagi, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nggak perlu sama persis kayak kita, karena opsi pengaturannya juga banyak banget. Silahkan kalian explore aja mana settingan yang sering kalian ubah-ubah ketika produksi. Oke, paling segitu aja buat pembahasan kali ini tentang quick menu di kamera Fujifilm. Semoga berguna buat teman-teman yang pakai Fujifilm juga dalam produksinya. Dan kayak biasa, kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.